Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Fadila Zahidah dari Prodi PAI 3C. Di sini saya akan memenuhi tugas administrasi pembelajaran yang dihimpun oleh beliau Bapak Agus Jamidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang RPP. Apa itu RPP? RPP biasa disingkat dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari-hari pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berisi pengaturan yang berkenan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran. Pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rencana proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajarnya. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. RPP juga proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman, beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. RPP juga memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan remedi, dan umpan balik. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP juga disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Di sini sistematika RPP yang paling sedikit itu memuat yang pertama tujuan pembelajaran,
materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian. Langkah-langkah mengembangkan RPP yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Menyusun RPP, yang pertama adalah RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dan yang kedua, RPP yang baik itu jelas, siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau yang biasa disebut dengan proses. Yang ketiga yaitu RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dan yang keempat yaitu susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek. Yang pertama itu kognitif, yang kedua efektif, yang ketiga psikomotorik. Tetapi tidak harus semua, tidak menyeluruh. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran wajib membaca ABCD atau lebih jelasnya audience. Maksudnya dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik, audience. Tingkah laku belajar, kondisi belajar, dan tingkat keberhasilan. Sekian video yang bisa saya paparkan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan RPP yang saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.